Kepulangan Habib Rizik ke tanah air menuai banyak sambutan dari masanya. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa mengenai RUU Cipta Kerja terjadi lagi di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Akibat curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari mengakibatkan longsor di Jalan Wadas Pitara, Kota Depok, Jawa Barat. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Redaksi Fatmawati yang terdepan dan terpercaya. Bersama saya Muhammad Fabel dan rekan saya Babelia Ismerti Cahaya. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian berita yang menarik dan terpercaya untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berita utama siang ini datang dari Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, yang disambut ribuan pendukungnya saat tiba di kediamannya yang berada di Petamburan, Jakarta Pusat. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat kediaman Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Shihab. Seperti yang pemirsa lihat, di belakang saya masih banyak sekali jamaah-jamaah yang berdatangan dari berbagai kota. Beliau sudah terhitung 3 tahun tidak kembali lagi ke Indonesia. Sekarang beliau datang lagi ke Indonesia untuk bertemu keluarganya dan para jamaah-jamaahnya. Saya sedang mewawancarai salah satu jamaah yang datang untuk menyambut kedatangan beliau kembali ke Indonesia. Dengan Bapak siapa, Pak? Miftah Mujakir. Berasal dari mana ya, Pak? Dari Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dari jam berapa Bapak sudah datang untuk menyambut kedatangan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Shihab? Tadi malam jam 10 berangkat dari rumah itu pada duhur. Apa saja persiapan untuk FPI untuk keamanan kedatangan Imam Besar, Pak? Insya Allah siap secara total, lahir serta batin, walaupun harus bertumpah darah. Bagaimana perasaan Bapak datangnya kembalinya Imam Besar, Pak? Sangat tidak bisa diungkapkan. Kami sangat rindu. Ya, terima kasih Pak ya. Ibu Reka sama Gurus Berasal dari mana Ibu? dari Semarang. Dari Semarang. Dari jam berapa Ibu sudah datang Dari ke sini, Bu? kemarin jam 9 habis maghrib berangkat. Terus pagi sampai Cengkareng ya, mau ke lapangan terbang sana udah tutup, udah macet. Jadi kita nunggu habis Rizik sampai beliau datang. Terus persiapan Ibu untuk datang kemari apa saja, Bu? Persiapannya ya otomatis kita bawa bekal, Iya. ya. Di satu rombongan kita bersama-sama sepakat bawa minuman. Iya, ya otomatis ya. Bagaimana perasaan Ibu tuh datangnya kembalinya Imam Besar gimana? Imam Besar itu adalah simbol ya. Simbol dari seseorang yang berani ya. Yang berani dia mengatakan benar itu benar, mengatakan itu salah itu salah. Itulah yang menjadikan kita kagum sama beliau dan kita mendukung. Nah, ya. Jadi kita nggak akan takut ya. Sebab ya seorang pimpinan kita sekarang haus, bisa dikatakan haus. Kenapa? Ya, pimpinan itu kan dia harus mau membawa masyarakat yang selama ini banyak yang terzalimi, ya. Nah itu. Jadi juga dari kalangan. Demikian laporan langsung yang saya sampaikan. Saya Febri Syarif Putra bersama rekan tugas yang bekerja. Kami kembali lagi ke studio. Pemirsa, masa kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat yang bertepatan pada Hari Pahlawan. Untuk kesekian kalinya, buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan juga mendesak DPR untuk memanggil Menaker terkait edaran UMP 2021. Dan guna mengantisipasi kericuan, aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke TKP.
Aksi ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, di mana massa hanya diizinkan melakukan aksi di depan patung kuda yang berada di Jalan Medan Merdeka. Ribuan buruh kembali menggelar orasi menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meski telah disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jokowi, buruh mendesak DPR untuk melakukan peninjauan kembali undang-undang yang dinilai merugikan buruh. DPR juga didesak segera memanggil Menteri Tenaga Kerja terkait surat edaran ke gubernur yang menyebut tidak ada kenaikan UMP tahun 2021. Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Balik yang menerima perwakilan massa buruh mengatakan, DPR masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Massa yang terdiri dari aliansi buruh dan mahasiswa Jabodetabek memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Mereka terlihat membawa atribut aksi seperti bendera, spanduk, hingga poster yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja serta penindasan terhadap rakyat kecil. Mereka juga menuntut Presiden mengeluarkan Perpu. Untuk mengantisipasi kericuan, aparat gabungan TNI dan Polri diterjunkan di kawasan MH Tamrin menuju Jalan Merdeka Barat yang ditutup sementara. Puluhan aparat juga turut menyertai bubarnya massa aksi dari belakang agar berlangsung tertib. Dari Jakarta, Pusat Redaksi Fatmawati melaporkan. Bro, sampah lo dong. Ya elah, ribet banget sih lo. Di Jalan Antasari Cilandak, Jakarta Selatan, terjadi kecelakaan maut antara pengendara truk dan pengendara motor. Peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan satu korban jiwa yang tewas di tempat. Saat ini keadaan yang terjadi di Jalan Antasari Cilandak, Jakarta Selatan. Setelah terjadi kecelakaan antara pengendara truk dan pengendara motor pada Jumat malam 13 November 2020. Saat ini kasus tersebut ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan. Video diambil dari salah satu pengendara yang melintas. Diduga kecelakaan terjadi karena mobil yang berada di depan korban rem mendadak yang mengakibatkan korban tidak bisa mengendalikan motornya sehingga motor terjatuh dan menghantam aspal. Yang mengakibatkan korban tewas seketika di lokasi kecelakaan di dekat Puri Sakti. Motor yang ringkas dibawa oleh unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Insiden ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan karena banyak warga yang menonton. Pada saat pemeriksaan, polisi tak menemukan sopir truk yang diduga melarikan diri. Hal tersebut membuat polisi kesulitan mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor tersebut. Tim Liputan Redaksi Fatmawati melaporkan. PT Pertamina Persero yang memberikan harga khusus berupa menyamakan harga BBM jenis Pertalite dengan harga BBM jenis Premium. Hal ini dilakukan untuk mengencarkan bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Pengisian bahan bakar minyak di wilayah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.
yang memberlakukan harga Pertalite lebih murah Rp1.200 dibandingkan harga sebelumnya Rp7.650. Kini harga Pertalite menjadi Rp6.450 per liternya, yang artinya ini menjadi setara harganya dengan harga premium. Program ini diberikan kepada para pengguna kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, dan juga angkutan umum kota serta taksi plat kuning. Potongan harga ini baru berlaku di 29 SPBU, yaitu 11 di Jakarta Pusat dan 18 di Jakarta Utara. Bahkan harga Pertalite ini sudah diberlakukan sejak tanggal 15 November 2020 dan informasinya akan berlangsung selama 2 bulan ke depan. Harga promo dapat dilihat melalui spanduk yang terpasang di sejumlah SPBU. Program ini memang dilakukan sebagai suatu bentuk dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yang perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Salah satunya dari PT Pertamina Persero yang berupaya mengurangi pencemaran udara dengan menggunakan bahan bakar, minyak atau BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. BBM yang berkualitas tentu akan berdampak positif terhadap performa kendaraan serta lebih irit karena pembakaran di ruang mesin itu lebih sempurna. Dan tentunya dengan adanya program ini, masyarakat pun juga nanti diharapkan bisa beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan juga berkualitas. Dari Jakarta, redaksi Fatmawati melaporkan. Saat ini sudah memasuki musim hujan yang berintensitas tinggi, sehingga menyebabkan jalanan amblas di Wadas Pitara, Kota Depok, Jawa Barat. Hujan yang terjadi beberapa hari dalam pertengahan bulan November ini telah mengakibatkan longsor di Jalan Raya Wadas Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok, yang mengakibatkan jalur penghubung Citayam, Margonda, dan begitu sebaliknya terganggu. Longsor yang terjadi di Wadas Pitara ini menciptakan lubang 5 meter dengan kedalaman 2 meter dan lebar 3 meter. Saat ini jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun lebih. Hal itu dilakukan untuk menghindari meluasnya titik longsor. Jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja karena masih dalam rencana perbaikan turap. Ditargetkan pada akhir November perbaikan akan segera dilakukan. Guna mengatur lalu lintas, diberlakukan sistem buka tutup satu ruas jalan. Liputan redaksi Fatmawati melaporkan. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Saya BSI. Kuliah di BSI memberikan banyak kemudahan. Bisa belajar kapan saja, di mana saja. Mengakses perkuliahan semudah menggerakkan jari. BSI hadir semakin dekat dengan Anda. Sama Universitas Bina Sarana Informatika, mari menjadi kebanggaan bangsa. Meski aktivitas selama pandemi dibatasi, tapi tidak demikian nih bagi warga di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Mereka secara bersama-sama memperindah kampung dengan menanam berbagai jenis tanaman. Dan membudidayakan ikan nila yang nantinya dapat dijual belikan lagi oleh warga setempat. Hal tersebut dapat membantu perekonomian warga setempat selama pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Jakarta Timur bekerja sama dengan PT Pertamina meresmikan program Kampung Sehat yang berada di Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Daerah tersebut tercatat sebagai zona hijau yang terbebas dari COVID-19. Program Kampung Sehat tersebut dinilai dapat meningkatkan perekonomian warga karena hasil budidaya ikan dan tanaman hidroponik dapat dijual oleh warga setempat.
Kampung sehat ini menjadi bukti bahwa di tengah kota pemukiman padat, penduduk bisa disulap menjadi tempat yang bermanfaat dan dapat membawa dampak bagi warga setempat. Tim Liputan Redaksi Fatmawati melaporkan. Wah, di Jakarta ada yang baru nih. Terdapat mal yang memiliki sebuah waduk alami, yaitu di kawasan Senayan, Jakarta, yang bernama Mall Senayan Park. Mall ini nantinya akan menjadi sebuah lifestyle mall yang bukan sekedar menjadi tempat belanja biasa saja, namun juga sebagai tempat rekreasi keluarga. Mall Senayan Park terletak di Jakarta Pusat ini merupakan mall baru yang memiliki taman cukup luas dengan kolam buatan dan air mancur di mana-mana, yang nantinya akan menjadi sebuah kawasan yang asri di daerah Jakarta. Dan termasuk mall bergaya lifestyle, dibangunnya mall baru Spart atau Senayan Park ini untuk menarik masyarakat sekitar. Bahwa di daerah Jakarta tidak hanya terdapat sebuah mall yang dikhususkan untuk berbelanja, namun tempat asri ini cocok untuk melepaskan penat atau sekedar mengobrol bersama teman, keluarga, dan bisa juga bersantai sepulang kerja. Sudah banyak masyarakat yang sekedar bermain di taman mal ini untuk bersantai ataupun berolahraga. Belum banyak tenan di dalam yang buka, tapi rencananya mal ini juga akan dilengkapi seperti mal pada umumnya. Letak mal ini juga sangat strategis di daerah perkotaan ibu kota, yaitu di belakang Gelora Bung Karno. Tim Liputan Redaksi Fatmawati melaporkan. Berita terakhir kali ini datang dari wisata kuliner. Biasanya makan bubur identik dengan ayam, tapi kali ini bubur ini disajikan dengan topping yang berbeda dari daerah yang berbeda pula. Berikut ini cuplikan untuk Anda. Saat kita berkunjung ke Manado, jangan lupa mencoba kuliner khas dari Sulawesi Utara ini, yang berada di pusat kuliner kawasan Wakeke. Di sini terdapat tinutuan atau bubur Manado yang berisi berbagai macam sayuran seperti kangkung, bayam, dan daun gedi. Dilengkapi juga dengan aneka sambal seperti sambal terasi, dabu-dabu, dan sambal bakasang, yaitu sambal khas Manado yang berasal dari perut ikan. Selain itu, bubur ini juga dilengkapi dengan acar. Di tempat ini, kita juga dapat melihat pemandangan bunga-bunga yang berada di halaman belakang. Dari Manado, tim redaksi Fatmawati melaporkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Muhammad Fabel dan rekan saya Babelia Ismarti Cahaya beserta tim yang bertugas, kami redaksi Fatmawati pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Ternyata daftar kuliah itu nggak gampang. Sekarang kamu nggak perlu risau lagi. Di UBSI, kamu bisa daftar kuliah melalui smartphone-mu dimanapun kamu berada. Hanya dengan 4 langkah, kamu sudah bisa menjadi mahasiswa UBSI loh.
Langkah pertama, pendaftaran online. Install aplikasi PMB UBSI di Play Store, buka aplikasinya, dan klik tombol daftar untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai dengan data diri kamu, ikuti dan lengkapi stepnya sampai kamu diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Bayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan nominal yang tertera melalui merchant atau bank yang bekerja sama dengan UBSI. Langkah kedua, mengikuti ujian saringan online. Jika pembayaranmu sudah terverifikasi, maka kamu akan diberikan petunjuk untuk mengikuti ujian saringan. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan serius ya, dan jika kamu dinyatakan lulus ujian saringan, selamat! Kamu bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, daftar ulang online. Kamu bisa melakukan daftar ulang online dengan cara melakukan pembayaran kuliah sesuai dengan program studi dan pilihan waktu kuliah. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, kamu diharuskan untuk mengupload dokumen seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Langkah terakhir, orientasi akademik dan seminar motivasi. Kamu diwajibkan untuk mengikuti orientasi akademik dan seminar motivasi sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai nggak hadir ya. Gimana? Gampang banget kan? Yuk daftarkan dirimu di Universitas Bina Sarana Informatika sekarang juga. Kuliah, BSI aja.